Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini, atau dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Dan perkenalkan, saya Muhammad Adifa Saputra, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen B. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu kompensasi dan juga jenis-jenis kompensasi. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada karyawan, baik itu dalam bentuk uang ataupun bukan uang, yang dilakukan oleh perusahaan ataupun sebuah organisasi. Ada pula pengertian kompensasi secara umum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada karyawan, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Nah, hal itu dihitung lalu diberikan kepada karyawan tersebut untuk menghargai kerja keras karyawan mereka. Kompensasi juga mirip dengan imbalan, namun dalam dunia pekerjaan sering disebut juga dengan gaji ataupun tunjangan-tunjangan. Nah, kompensasi juga bisa dikatakan seperti parkir gratis, memberikan bonus-bonus. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kompensasi tersebut. Nah, ada pula beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, ada Arianto tahun 2018 mengemukakan bahwa kompensasi adalah pemberian seluruh imbalan kepada karyawan karena suatu bentuk kerja kerasnya dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dalam artian, Ariandi mengemukakan bahwa karyawan ini berhak untuk diberikan imbalan karena dia telah bekerja keras dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan tersebut. Nah, ada pula Handoko tahun 2017 mengungkapkan pendapatnya mengenai kompensasi, yaitu segala sesuatu yang diberikan oleh karyawan tersebut termasuk bentuk balas jasa mereka terhadap karyawan. Nah, maksud dari pendapat Handoko ini, karyawan tersebut tidak mendapatkan gaji atau tunjangan karena menurut Handoko ini itu adalah suatu bentuk balas jasa karyawan tersebut terhadap perusahaan atau suatu organisasi yang dimasukinya. Yang ketiga, ada Dessler tahun 2012 mengemukakan pendapatnya hampir sama dengan Handoko tadi, yaitu segala sesuatu yang diberikan kepada karyawan tersebut adalah bentuk balas jasa atau suatu kontribusi yang dilakukan oleh karyawan tersebut terhadap company atau perusahaan atau suatu organisasi yang ia masuki. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompensasi tidak hanya membahas tentang gaji, namun juga dapat dikemukakan dalam bentuk jasa ataupun dalam bentuk tunjangan ataupun dalam bentuk hal-hal lain yang terjadi dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih jenis-jenis kompensasi itu. Nah, ada beberapa jenis-jenis kompensasi yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi kepada karyawan-karyawan mereka. Nah, yang pertama, ada kompensasi secara langsung, yaitu segala sesuatu yang diberikan kepada company, perusahaan atau organisasi, baik itu dalam bentuk gaji, tunjangan, aneka THR, dan masih banyak lagi bonus-bonus. Bisa juga dalam bentuk prestasi, lalu diberikan beberapa bonus. Itu adalah
Itu adalah kompensasi secara langsung. Nah, ada pula jenis kompensasi yang kedua, yaitu jenis kompensasi tidak langsung. Artinya, kompensasi ini juga bisa dalam bentuk uang, namun kompensasi ini melalui pihak ketiga. Misalkan, perusahaan atau company ini mengikutsertakan karyawannya ke dalam suatu program perlindungan sosial atau perlindungan kesehatan. Nah, perusahaan itu berhak untuk memberikan premi, baik itu dalam bentuk asuransi kesehatan, dan kompensasi-kompensasi lainnya. Jadi, dalam artian kompensasi secara tidak langsung ini mengandalkan pihak ketiga, bukan perusahaan asal mereka berada, namun mengikutkan mereka dalam perusahaan lain atau pihak ketiga itu sendiri. Nah, jadi mereka bisa menikmati manfaat apa saja yang telah diberikan perusahaan lain. Seperti itu. Itu adalah contoh dari kompensasi secara tidak langsung. Itulah tadi pembahasan kita pada presentasi saya pada hari ini mengenai pengertian kompensasi secara umum. Pengertian kompensasi menurut para ahli, dan juga beberapa jenis kompensasi, yaitu kompensasi secara langsung dan juga kompensasi secara tidak langsung. Nah, kali ini saya akan membacakan sedikit kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada presentasi saya pada hari ini. Nah, itu pemberian kompensasi yang merupakan benefit bagi karyawan ini merupakan sebuah bentuk apresiasi perusahaan kepada karyawan tersebut dan terkait loyalitas mereka dalam perusahaan. Dalam artian dengan menggunakan kompensasi yang luar biasa baik atau mendapatkan manajemen yang baik, tentunya juga dapat berakibat baik juga pada perusahaan kita, entah itu mendapatkan karyawan yang luar biasa ataupun meningkatkan standar kualitas perusahaan kita. Karena dengan kompensasi yang baik juga dapat meningkatkan loyalitas atau kesetiaan karyawan terhadap perusahaan yang akan kita bangun nantinya. Itulah tadi pemaparan materi saya mengenai kompensasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan nantinya apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.